Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di sini kami akan melakukan wawancara dan observasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Imelda Putri dan rekan saya Rizka Krisnawati. Saya dari Medora Lapor. Saya dari Maina. Dan rekan saya yang terakhir Rama Ayu Armida Kusuma. Sebelumnya kami akan berkenalan dengan Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa? Oh ya, nama saya Cici Nurfitasari. Kebetulan saya di sini mengajar olahraga kelas rendah. Baik Ibu, kita langsung aja ke pertanyaan wawancara ya Ibu ya. Yang pertama itu, apakah perpustakaan memiliki visi dan moto? Pastinya ada. Bisa Ibu sebutkan visi dan motonya? Kebetulan saya belum hafal karena kan baru ya. Iya. Jadi nanti boleh dipotret, nanti ada di ujung sebelah ini. Oh baik. Nah selanjutnya, apakah pengelolaan bahan perpustakaan telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku? Kalau boleh dibilang belum. Belum. Karena yang pertama ini kan masih masa transisi. Terus yang kedua juga perpustakaan ini itu sudah lama tidak berfungsi semenjak corona. Jadi ini masih proses renovasi, ya, masih proses perubahan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pelayanan perpustakaan di SDN 09 pagi ini? Untuk pelayanan sendiri seperti perpustakaan yang lain ya. Jadi kita buka dari jam 6:30 sampai nanti jam 3. Kalau misalkan ada yang mau berkunjung, ya harus sesuai dengan jam kunjungan. Selanjutnya, bagaimana sarana dan prasarana yang telah tersedia di perpustakaan ini? Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana cukup memadai, tapi pastinya tetap ada kekurangan. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana perawatan bahan perpustakaan milik perpustakaan? Selama ini perawatannya ya hanya sebisanya saja. Tuh, misalkan kalau ada buku yang dimakan rayap, kita hidupkan dulu, kita bersihkan, kemudian kita semprot dulu pakai obat rayap, baru nanti setelah 2 hari atau 3 hari kita kembalikan lagi seperti itu. Jadi belum yang seperti perpustakaan besar lainnya. Baik Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Krisnawati. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan perpustakaan dan bagaimana solusinya? Untuk kendalanya, yang pertama yang pastinya dana untuk koleksi buku itu kan setiap tahunnya itu pasti ada yang baru, ya kan? Kalau memang mau lengkap harus beli kan? Iya. Kita di dana itu solusinya yang pertama kita pakai buku yang ada dulu. Yang penting kita punya salah satu sumber untuk belajar. Terus yang kedua biasanya ada buku sumbangan dari orang tua murid, entah itu dari kelas 6 yang mau perpisahan, itu pasti ada. Apakah perpustakaan pernah mengikuti lomba pengelolaan perpustakaan? Belum. Berapa jumlah koleksi yang ada? Untuk pastinya untuk saat ini
belum bisa menjawab karena kemarin itu ada buku baru yang datang, terus kemudian ada beberapa buku mata pelajaran yang habis dimakan raya. Jadi belum sempat untuk menghitung kembali. Apa saja jenis koleksi yang dimiliki seperti buku pelajaran, pengayaan, referensi, dan lain-lain? Ya, yang pasti yang pertama buku pelajaran. Yang kedua itu ada buku cerita, dongeng, ya karena kan ini untuk anak SD. Terus kemudian ada seperti atlas, ya, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Bagaimana susunan atau penempatan koleksi seperti buku majalah, koran, dan lain-lain? Ya, untuk rak yang paling depan ya, paling depan itu biasanya dipakai untuk buku pelajaran. Kemudian untuk yang paling belakang nanti itu untuk buku cerita, dongeng seperti itu. Apakah ada proses seleksi sebelum mengadakan buku-buku baru? Ya, ada pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rahma Ayu. Melanjutkan pertanyaan Rizka, bagaimana perpustakaan itu menambah koleksinya, seperti apakah pembelian atau hadiah dari yang sudah lulus? Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Ada dua-duanya. Kalau untuk anggarannya sendiri itu sumbernya dari mana aja, Bu? Untuk sumbernya sebenarnya saya kurang paham ya, karena itu kan untuk pembelian langsung berhubungan sama bendahara. Jadi kalau untuk petugas perpustakaan itu hanya menerima buku yang ada seperti itu. Koleksinya itu diberi label atau kayak nomor kelas DDC-nya gitu? Iya. Untuk katalognya sendiri itu untuk pencarian bukunya ada, Bu? Ada tapi masih manual. Oh, Jadi masih pakai buku manual. belum digital ya? Belum. Untuk layanannya apa saja yang diberikan kepada pengguna itu? Contohnya tuh bimbingan membaca atau peminjaman dan jam kunjungan atau membaca cerita gitu. Kalau untuk disusunan sendiri program perpustakaannya yang pertama ada bimbingan membaca. Itu biasanya dilaksanakan oleh ada namanya butitin. Terus yang kedua jam kunjungan pasti ada, peminjaman buku. Tapi nggak semua buku bisa dipinjam di sini. Hanya mungkin buku cerita, dongeng, untuk buku pelajaran belum. Terus kemudian ada kunjungan untuk setiap kelas. Jadi untuk belajar di sini, biar nggak bosan belajar di kelas terus seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah tenaga perpustakaan yang ada? Ada 6. Terus bagaimana kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan yang ada? Kebetulan kalau untuk kualifikasi itu sebenarnya kayak saya sendiri kan nggak di bidangnya ya, karena saya kan guru mapel. Terus kemudian yang lainnya itu juga guru kelas. Jadi hanya kami pernah mengikuti pelatihan nasional untuk perpustakaan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada bagian struktur organisasi perpustakaan? Ada. Ya. Kalau mau dipotret nanti silahkan, ada di belakang. Selanjutnya, bagaimana lokasi dan letak gedung atau ruang perpustakaan atau aksesnya? Aksesnya mudah ya, karena ada di depan lapangan, kemudian ada juga plakat ya, tulisan tunjuk arahnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ruang perpustakaan aman dan nyaman? Seperti ada CCTV-nya, penitipan, kipas angin, AC, dan lain-lain. Kalau untuk aman dan nyaman, sebenarnya aman pasti ya. Kalau nyamannya belum, karena masih seperti ini kondisinya. Untuk sarana ya hanya AC. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya dari rumah. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya.
perpustakaan sudah menggunakan komputer? Kebetulan baru menggunakan, jadi belum difungsikan. Ya. Apakah perpustakaan sudah menggunakan sistem automasi? Belum. Apakah perpustakaan menyediakan jaringan lokal seperti WiFi gitu? Pastinya ada. Apakah perpustakaan memiliki koleksi digital? Belum. Apakah perpustakaan memiliki website? Ada websitenya. Website apa? Saya lupa lagi. Nanti ini saya kasih ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah mengizinkan kita untuk melakukan wawancara dan observasi di perpustakaan SDN 09 pagi ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.